Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali belajar matematika di tengah pandemi dan di tengah puasa. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian semua dalam mempelajari matematika hari ini. Langsung saja untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang integral tak tentu. Materi ini adalah materi terakhir di kelas 11. Ya, jadi setelah ini kalian tinggal UAS, terus libur, terus naik kelas 12 ya. Oke, langsung saja ke materi. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari turunan ya. Nah, kita mencari turunan dari sebuah fungsi fx. Nah, sekarang kita belajar integral itu kebalikannya. Makanya kenapa integral disebut antiturunan? Karena kebalikan dari turunan. Dimana kita akan mencari fungsi fx dari fungsi f aksen x. Ya, oke. Selanjutnya notasi. Nah, notasi kita lihat lambang dari integral. Oke, di sini integral atau antiturunan dilambangkan dengan ini ya, kayak S tapi panjang ya. Nah, sini kita bisa lihat integral fx dx itu sama dengan fx ditambah c. Nah, integral fx dx di sini adalah notasi integral tak tentu. Artinya, kenapa disebut integral tak tentu? Karena tidak ada batas nilai dari integralnya. Nah, di sininya nih, di ujung atas dan bawahnya nggak ada angka. Nah, kalau ada angka itu integral tentu. Nanti konstanta bisa diketahui. Tapi kalau misalkan tidak ada angka, berarti ini adalah integral tak tentu. Ya. Kemudian ada fx tambah c. Ini adalah fungsi antiturunan. Setelah diintegralkan maka akan menghasilkan fungsi antiturunan. Kemudian ada fx. Ini adalah fungsi yang akan kita integralkan nantinya. Kemudian ada konstanta. Konstanta itu yang tadi ya, ini yang c ya. Nah, karena integral tak tentu, maka konstantanya itu tidak bisa kita ketahui. Maka kita tuliskan dengan C saja. Kemudian yang terakhir itu adalah dx. Dx itu adalah turunan dari x. Nah, x di sini bisa berubah-ubah tergantung variabelnya. Misalkan ada dt. Ya. Itu berarti turunan dari ft ya. Variabelnya t. Oke. Selanjutnya ada rumus dasar integral. Ada beberapa rumus dasar integral yang harus kalian kuasai, yang harus kalian pahami. Yang pertama itu ada integral a dx. Nah, untuk nilai dari integral a dx itu sama dengan ax tambah c. Jadi ketika kalian mengintegralkan suatu bilangan atau konstanta ya, ini a itu konstanta. Nah, tinggal hasilnya adalah kalian tambahkan variabel. Oke ya. Kemudian yang kedua, rumus yang kedua adalah integral a fx dx. Nah, kalian bisa mengubah ke bentuk a integral fx dx. Artinya kita pisahkan a-nya. A itu bilangan konstanta ya. Jadi ketika kalian menemukan konstanta dengan nilai tinggi, itu akan mempermudah kalian dalam menghitung. Karena kalau misalkan tidak dipisahkan, nanti akan lebih sulit. Ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang jadi rumus dasarnya. Integral x pangkat n dx. Nah, untuk mencari nilai integralnya, kalian tinggal menghitung 1 per n ditambah 1 x kali x pangkat n tambah 1. N di sini adalah
pangkat dari variabel X-nya ya, ditambah C. Nah, jangan lupa C-nya selalu di bawah, plus C itu di bawah. Karena ini integral tak tentu. Nah, ini berlaku untuk N yang tidak sama dengan min 1. Kalau N-nya sama dengan min 1 berarti rumus nomor 3 tidak bisa digunakan. Nah, kemudian kita lihat rumus yang keempat. Di sini rumus keempat sama ya seperti yang rumus ketiga, hanya bedanya ada A-nya. Ya, A-nya itu berarti ada bilangan koefisiennya ya. Nah, kalau ada koefisien berarti kita tinggal ganti yang tadinya 1 diganti jadi A ya. Misalkan ada 2x pangkat 2, berarti nanti tinggal 2 per n tambah 1 kali x pangkat n tambah 1 ditambah C. Itu ya. Jadi tinggal kita ganti A-nya. Kemudian rumus yang kelima itu adalah aturan penjumlahan. Jadi ketika kalian menemukan integral fx tambah gx dx, kalian boleh pisahkan. Kalian cari dulu integral dari fx, kemudian ditambahkan dengan hasil dari integral gx. Ya. Kemudian yang terakhir tentang aturan pengurangan. Sama, ini juga kita pisahkan. Cari dulu integral fx, kemudian dikurangi dengan integral gx. Ya. Oke ya, paham ya? Kalian harus menguasai 6 rumus dasar ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh ya, supaya lebih paham. Nah, contoh yang pertama itu kita akan menentukan hasil integral dari integral 5 dx. Nah, ini berarti rumus yang tadi yang pertama ya. Kalau kita ketemu integral koefisien, maka hasilnya kita tinggal tambahkan variabel x tambah c. Itu ya. Nah, ketika kalian menemukan soal integral 5 dx, berarti hasilnya adalah 5 ditambah variabel x ditambah c, sehingga 5x ditambah c. Ini hasilnya ya. Nah, misalkan lagi ada soal integral 24 dx. Gampang ya, hasilnya itu adalah konstantanya 24 ditambah variabel x ditambah c. Nah, ini ya. Kemudian kita masuk ke contoh kedua. Nah, di sini ada contoh kedua, tentukan hasil integral dari fungsi berikut. Di sini ada integral x kuadrat tambah dx. Nah, ini adalah rumus yang ketiga tadi ya, dimana integral x pangkat n dx. Berarti cara mencarinya itu adalah 1 per n ditambah 1 kali x pangkat n tambah 1 ditambah c ya. Nah, sekarang di sini n-nya berapa? N-nya 2. N-nya 2. Nah, sekarang kita hitung ya. Berarti 1 per n-nya 2 ditambah 1, 2 tambah 1 kali x pangkat 2 tambah 1 ditambah c. Maka hasilnya adalah 1 per 3x pangkat 3 ditambah c ya. Oke, gampang ya. Kalau ketemu lagi integral, misalkan integral x pangkat 4. Gampang ya. Dx, maaf. Berarti 1 per 5 ya, 4 tambah 1 5 kali x pangkat 4 tambah 1 5 tambah c. Ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh ketiga. Nah, contoh ketiga itu ada tentukan hasil integral dari fungsi berikut. Fungsinya akar-akar ya, ada akarnya. Jadi kalau ketemu yang kayak gini, supaya lebih gampang kalian ubah akarnya ke bentuk pangkat. Ya. Sekarang kita ubah dulu bentuk akarnya yang berarti yang ini ya. Akar 3 dari x. Nah, berarti kalau akar 3 dari x, bentuk pangkatnya adalah x pangkat, nih sebenarnya x-nya adalah x pangkat 1 ya. 1 per 3. Ya. Jadi
kita ubah bentuknya menjadi ini. Integral 3 kali X pangkat 1/3 dx. Ya. Jadi ini adalah rumus nomor 4 ya. Yang ada A-nya ya. Pakainya A per N tambah 1 kali X pangkat N tambah 1 tambah C. Nah itu ya. Sekarang kita lihat A-nya 3, X-nya 1/3 ya. Nah, di sini berarti 3 per N-nya 1/3 tambah 1 dikali X pangkat N tambah 1. X pangkat 1/3 tambah 1 ditambah C. Nah, sekarang kita hitung. 3 per 1/3 tambah 1, 4/3 dikali X pangkat 4/3 ditambah C ya. Nah, sekarang kita hitung 3 per 4/3 itu sama dengan 3 dikali 3/4 ya, atau hasilnya 9/4. Nah, jadi hasilnya 9/4 dikali X pangkat 4/3 ditambah C ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke contoh nomor 4. Nah, ini agak panjang. Ini tentang aturan tadi pengurangan dan penjumlahan ya. Supaya lebih mudah, kita gunakan aturan penjumlahan dan pengurangan, di mana kita pisah-pisahkan. Ya, di sini kan ada integral 3x² tambah 5x min 10. Jadi kita pisahin. Integral 3x² dx ditambah integral 5x dx dikurangi integral 10 dx ya. Nah, jadi kita ubah ke sebentuk ini nih. Jadi 3. Setelah itu kita gunakan rumus dasarnya. Ini yang keempat kan? Pakai yang keempat ya. A per N tambah 1 kali X N tambah 1. Berarti A-nya 3 per N-nya 2 tambah 1 kali X pangkat 2 tambah 1. Ditambah yang ini integral 5X. Berarti 5 per X N-nya 1 ya. 1 tambah 1 kali X pangkat 1 tambah 1. Dikurangi, kalau integral 10 berarti hasilnya min 10X. Nah, C-nya itu kita tulisnya 1 aja. Karena sebenarnya itu ada di sini yang pertama ada C, 2 ada C, di sini juga ada C ya. Nah, C ditambah C dikurang C, hasilnya karena kita C-nya nggak tahu, ya udah kita misalkan dengan semuanya dengan C, berapapun itu C-nya, kita misalkan dengan C ya. Nah, setelah itu kita hitung 3/3 sama dengan 1, berarti 1 dikali X pangkat 3, hasilnya X pangkat 3 ditambah 5/2 X pangkat 2 dikurangi 10X ditambah C ya. Oke, paham? Selanjutnya contoh nomor 5. Ini contoh terakhir ya. Sini ada tentukan hasil integral dari fungsi berikut. Nah, fungsinya adalah integral 2 kali X min 3 pangkat 2 dx. Nah, ini kalian jangan samakan dengan 2x pangkat 2 kayak gitu. Enggak ya, ini beda. Jadi X min 3-nya harus kita urai dulu, baru boleh digunakan rumus nomor 3 atau nomor 4. Nah, sekarang untuk mempermudah kita 2-nya dipisahkan. Jadi 2 integral X min 3 kuadrat dx. Kemudian kita hitung X min 3 kuadratnya. Berarti kan kalau X min 3 kuadrat, X min 3 dikali X min 3 ya. Kita kalikan pelangi. X kali X apa? X kuadrat. X min 3A min 3X. Min 3 kali X min 3X. Tadi min 3X tambah min 3X sama dengan min 6X. Ditambah min 3 kali min 3 tambah 9. Ya.
Jadi hasilnya x kuadrat min 6x tambah 9 dx. Sekarang kita hitung pakai rumus dasar tadi ya. Yang x kuadrat dulu berarti 1 per 2 tambah 1 ya, karena n-nya 2. 1 per 2 tambah 1 kali x pangkat 2 tambah 1. Kemudian integral dari 6x dikurangi 6 per x, n-nya pangkat 1 ya. 1 tambah 1 dikali x pangkat 1 tambah 1 ditambah integral dari 9. Kalau integral dari 9 itu hasilnya 9x ya. Terus c-nya tadi diwakilkan dengan c. Kemudian kita tinggal kalikan. Ini 2 kali 1 per 3 berarti 2 per 3 x pangkat 3. 2 dikali min 6 per 2 berarti min 6x kuadrat. Yang terakhir 2 dikali 9x sama dengan 18x ditambah c. Ini jawabannya ya. Paham ya? Jadi semua rumus dasar yang 6 tadi semuanya digunakan. Ya, itu adalah dasar kalian dalam mengerjakan soal-soal dari integral. Alhamdulillah untuk hari ini materinya dicukupan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum